Cak orang impoten atanya nikmatnya senggama kan tak bisa dilogikakan. Ketika mengatakan pas kancana jawab nikmatnya senggama itu nikmat, pas jelas lagi ke orang impoten kan bingung bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna ba'dha masailika, bahwasanya sebagian beberapa pertanyaanmu, allati sa'altani, yang telah engkau tanyakan kepadamu, anha, dari pertanyaan itu, la yastaqimu, ialah terkadang tidak sesuai atau tidak selaras, jawabuha, apa jawabannya, bil kitabati, dengan tulisan, wal qauli, dan ucapan. Jadi kata Imam Ghazali terhadap muridnya di sini mengatakan bahwa terkadang dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan oleh muridnya kepada Imam Ghazali, kadang jawabannya itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan tulisan dan ucapan. Intablughu tilkal halatah, intablughu, jika kelak engkau telah sampai, tilkal halatah, kepada kondisi tersebut, apa yang menjadi pertanyaan maksudnya, atau sampai kepada kondisi jawaban yang telah dipaparkan oleh Imam Ghazali, ta'rif, niscaya engkau paham, mahia, apa yang dimaksud itu. Wa illa, jika dan jika engkau tidak sampai kepada kondisi tersebut, fa ilmuha, lalu mencarinya atau mempelajarinya, minal mustahilati, termasuk dari sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Li'annaha, karena sesungguhnya hal tersebut, dzauqiyatun, adalah bersifat dzauqiyah, bersifat perasaan. Terkadang di dalam setiap pertanyaan atau dari setiap jawaban tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh setiap orang. Ada orang yang bertanya kepada orang yang alim, untuk mencapai Allah itu caranya bagaimana? Dipaparkanlah oleh seorang guru, atau bahkan dituntut untuk usul ilallah, sampai kepada Allah. Namun ternyata penyampaian itu ketika seorang murid sampai kepada Allah terkadang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan. Nah, terkadang seperti itu. Itu yang disebut dengan hasil dari sebuah perasaan. Definisi mungkin sama, tapi hasil yang tidak sama. Wa kullu ma yakunu dzauqiyatan, wa kullu ma yakunu dzauqiyan, dan tiap-tiap sesuatu yang sifatnya dzauqiyah, yang sifatnya perasaan, sifat tarassan, la yastaqimu wasfuhu, terkadang tidak selaras wasfuhu, sifatnya dzauqi, bil qauli, dengan ucapan. Rasa kadang tidak sama dengan ucapan. Ucapan dengan rasa itu beda. Ucapan. Contohnya di sini kahalawati al-hulwi, seperti manisnya manisan atau manisnya madu. Ketika madu diucapkan secara lisan dengan ungkapan manis, tapi secara perasaan kan lebih manis dari ucapan. Itu maksudnya ketika indera perasa yang sudah merasakan madu itu sendiri, lalu ketika diucapkan kan kadang tak padan. Numpak mobil Alphard, mohon pas pada si atanya, si tandik mobil, sendik mobil atanya, kasendik mobil, berema rasana. Numpak mobil, ketika diucapkan, lango numpak mobil. Padahal langona bagi orang yang tak merasa itu beda.
Cek nanti mobil tak pernah numpak mobil pas atanya bermarah sana numpak mobil. Nah makanya ucapan languna ucapan dengan languna bener-bener numpaknya tak ada. Itu tukiah namanya. Yang kadang tidak bisa dinalar oleh atau didefinisikan melalui ucapan. Wa mararatil murri, dan demikian juga dengan rasa pahitnya empedu. Pahitnya empedu la tu'rafu illa bidzauqi. Tidak bisa dipahami illa bidzauqi kecuali dengan perasaan. Ini memang agak dalam Imam Ghazali membahasnya tentang ilmu duki, ilmu perasaan. Kadang orang mengandiaki sebuah rasa nika takut sampai metu. Nyaman. Montila kocak nika nyaman. Nyaman nika kan hanya sebatas nyaman oleh ucapan. Tapi yang rasa akitibi kan lebih nyaman dari seekocak. Wah, bener aku nyaman, matu manis. Coba tanya Tuhan. Nah, tanya Tuhan. Kira-kira tanya Tuhan. Baru merasa Tuhan. Nyor ejur nyaman. Kita tanya ke Pak Natanza. Karena untuk mengurai sebuah rasa kebingungan, di sini Imam Ghazali memberikan pemaparan. Tapi agak-agak sedikit lah. Kama hukia, ini pemaparannya. Bermarasana tentang sebuah perasaan. Indra perasa, duki. Kama hukia, sebagaimana diceritakan, anna inninan, bahwasanya ada seseorang yang mengalami penyakit impoten. Mereka berporno sakone. Imam Ghazali mengandaikan dalam kitabnya. Kataba, menulis surat ila sahibin lahu, kepada sahabatnya, kepada temannya. An arifni ladzatal mujama'ati, tolong arifni, jelaskanlah kepadaku ladzatal mujama'ati, tentang nikmatnya bersenggama. Kaifa yakunu, kaifa takunu, bagaimana nikmatnya bersenggama? Orang impoten atanya nikmatnya senggama. Fakatabalahu, lalu si temannya itu pun menulis jawaban atau menulis lahu kepada temannya, bijawabihi, sebagai bentuk jawaban kepada orang yang impoten. Temannya ini memberikan balasan atau sebagai bentuk jawaban kepada temannya yang impoten itu dengan ungkapan, ya fulanu, wahai fulan, inni kuntu hasibtuka inni nanfaqat. Inni kuntu, sesungguhnya saya, hasibtuka, dulu menduga bahwa kamu itu inni nanfaqat, hanya seorang yang mengalami penyakit impoten. Wal namun sekarang araftu, saya semakin paham, annaka inninun, bahwa ternyata engkau ini inninun, selain orang yang memiliki penyakit impoten, wa ahmaku, juga bodoh. Orang impoten atanya nikmatnya senggama kan tak bisa dilogikakan. Ketika mengatakan pas kancana jawab nikmatnya senggama itu nikmat, pas jelas lagi ke orang impoten kan bingung bagaimana membuktikan kenikmatannya bersenggama, kan seperti itu. Kan gendengnya mana orang saya impoten atanya nikmatnya bersenggama. Sama ketika orang awam, orang yang jauh dari Allah, memiliki rasa tidak percaya kepada orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Apakah senikmat itu orang yang sudah mengenal kepada Allah? Maka itulah sebuah rasa. Atau orang yang mengalami rasa cinta, ditanya oleh orang-orang yang tidak pernah mengalami cinta, apakah cinta itu memabukkan? Jawab orang, saya pernah mengalami cinta. Syaribal khamr, katanya, meminum arak, mabuknya itu hanya sementara. Sedangkan
orang yang meminum tegukan-tegukan cinta, mabuknya akan selamanya. Fasyaribul khamri yashu ba'da sakratihi. Sebuah ungkapan cinta. Fasyaribul khamri, orang yang meminum khamr itu yashu ba'da sakratihi, dia akan sadar setelah pengaruh minumannya itu hilang. Setelah pengaruh minumannya hilang, dia akan sadar dari mabuknya. Wasyaribul hubbi, sedangkan orang yang menenggak cinta, apa bahasa ini? Mun urusan cinta, Ali Hasan maksudnya. Tulal umuri sakron, sepanjang hidupnya dia akan mabuk. Itu orang-orang yang menengguk cinta. Jadi nikmatnya cinta dengan nikmatnya khamr itu jauh berbeda. Sama orang yang begitu mengenal nikmatnya bercinta dengan Allah dan hanya sekedar nikmatnya bercinta dengan manusia itu jauh berbeda. Cuma manusia karena diliputi oleh hawa nafsunya seringkali mengabaikan cintanya Allah, namun hanya sekedar mengejar cintanya manusia. Banyak akhir zaman orang yang sudah tidak percaya kepada wali, karena mereka menganggap wali itu sudah tidak ada, atau ketika pun ada wali-wali majdud itu dianggap gila dan mengada-ada. Begitulah orang-orang yang tidak pernah mencicipi rasa cinta kepada Allah Ta'ala, serba tidak percaya. Karena cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata, namun hanya bisa dirasakan di dalam jiwa. Orang ketika sudah terjerumus asyik dalam kondisi cinta, dia hanya bisa diobati dengan cinta. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana peminum khamr hanya bisa diobati dengan meminum khamr itu sendiri. Orang pun biasa nginum khamr mereka. Mun tak nginum khamr kan posak, ngalengsa, menjana orang Madura. Sama seperti orang perokok, mun tak rokok posak. Ya seperti lingkungan-lingkungan kita, pecandu-pecandu rokok. Ketika adzan maghrib sudah mulai berkumandang, yang dicari pertama kali, yang dirindukan itu adalah apa yang menjadi kerinduannya itu, yaitu rokok. Kan seperti itu. Cek was nasik kada reken. Padahal ketika ditimbang antara mudarat dan manfaatnya, apa gusan ada nasik gak ada, karena itu vitamin. Sedangkan rokok itu banyakan mudaratnya kan. Cek okos, buka kan sesuatu tak mungkin, abstrak kan. Kan sesuatu yang tidak ada rokok itu asap. Tapi bagi pecinta asap itu ada, kan seperti itu. Itu sulit sekali dianalogikan tentang ilmu dzukir, ilmu rasa. Agaton orang mereka jauh dari pangeran, ternyata di dalam jiwanya diliputi rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Jangan tertipu oleh sebuah penampilan, agar tidak terjadi seperti orang yang impoten menanyakan tentang nikmatnya bersenggama. Ini kan lucu. Jauh sehingga pas ekocak bareng kancana, coba benda sakit TV, karena tidak akan sampai. Jauh impoten di suratannya aki bersenggama. Kenapa demikian? Di anna hadhil ladzatah, karena sesungguhnya kelezatan ini, kenikmatan ini dzauqiyatun, ialah bersifat dzauqiyah, bersifat rasa. Pada nampian coba ada seka buto ini kan apa nah pada akhirnya jak seka buto rasa. Mun pun seneng kana saya bu tak kira bisa yorop bareng ayam bakar. Mun pun seneng gamarong kini kata kira bisa yorop dengan
kengan-kengan lain. Itulah kenikmatan sejati. Losta masta. Menjadikan sesuatu yang hidup lebih hidup. Itu bahasa losta masta. Membuat hidup semakin hidup. Menjadikan rasa semakin memiliki cita rasa. Intasil ilaiha ta'rif. Karena banyak hal yang tak bisa diungkapkan dengan tulisan ataupun kata, maka cara satu-satunya bagaimana untuk mencapai itu, kata Imam Ghazali, intasil ilaiha ta'rif. Jika engkau telah sampai kepada apa yang kamu rasakan itu, ta'rif, niscaya baru kamu akan mengetahui. Wa illa, dan jika tidak, la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabati. Niscaya tidak akan pernah dirasa selaras wasfuha, apa sifat-sifatnya, bil qawli wal kitabati, dengan ucapan maupun tulisan. Sama dengan orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Nah, yang tersirat itu yang sifatnya dzauqiyah, sifatnya rasa. Jadi bukan hanya sekedar tekstual. Benikun berak secara harfiah ada di balik itu. Jadi paham terhadap rahasia hikmah di balik firman Allah Ta'ala. Itu dzauqiyah namanya. Mun berak sakadar memahami secara makna, ya belum dzauqiyah namanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Tapi yang bisa diambil dari intisari kenikmatan itu dalam rasa apa dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Orang mon pondok pak karasana Bismillahirrahmanirrahim, merasakan betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, sudah depak ke sifat dzauqiyahnya, maka akan suka kepada Bismillah. Dan Bismillah nekame akan nikmat dengan Bismillah. Segala macam aktivitasnya tidak akan pernah meninggalkan Bismillah. Ada Bismillah, asarena Bismillah. Mun pat lo juga tedung Bismillah boleh. Kajeding Bismillah. Mentara alaku Bismillah, pokoknya segala macam bentuk aktivitas Bismillah. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan dzauqiyah di dalam basmalah itu sendiri. Nah, boleh Bismillah sudah bisa dipahami. Bismillah memiliki atau mengandung empat kalimat. Bismi Allahu, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim Ar-Rahimi. Empat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira apa rahasianya itu? Kan seperti itu. Jadi mau ngaji ilmu rasa, iki tak kun berak sakadar makna. Kotu yang tersirat juga. Oh, ternyata ada rahasia Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk benteng setiap umat yang ketika dalam memulai aktivitasnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dilindungi oleh Allah dari 4 penjuru itu. Dari ada, dari budi, dari kanan, dan ataupun dari kiri. Karena itu sesuai dengan sumpahnya iblis dulu kepada Allah. Ketika iblis diusir dari surga, sudah terputus dari rahmatnya Allah, maka iblis berjanji, bersumpah kepada Allah, ingin menggoda anak cucu Adam. Sehingga mengungkapkan sebuah kalimat, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. 4 penjuru. La'atiyannahum, kata iblis itu, sumpahnya kepada Allah. La'atiyannahum, saya akan menggoda anak cucu Adam. Dari mana saja? Min baini aydihim, dari arah depan mereka. Jika tak mampu dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka.
Ketika tidak mampu menggoda anak cucu Adam dari depan dan belakang, apalagi la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, akan menggoda dari samping kanan. Tak mampu dari samping kanan, maka akan digoda dari ansama ilihim, dari samping kiri. Ketika salah satu dari 4 pertahanan jebol, tak mampu ditembus oleh godaan-godaan setan, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka orang tersebut akan menjadi hamba yang kufur, yang tidak akan bersyukur kepada Allah. Tak akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika orang dalam setiap nikmat yang diperolehnya sudah tidak bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut kufur bin ni'mah, yaitu mengingkari nikmat, bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala. Makanya Allah memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim, belum lagi Ar-Rahmanirrahim, belum lagi Maliki Yaumiddin, sampai 30 juz, sampai 6.666 ayat, 114 surat. Mun pas kaji secara rahasianya, secara dzauqiyahnya, nikah huru ahlul Quran sejati ini. Ahlul Quran sejati karena paham. Jadi tak perlu guru boleh kok. Karena depan. Mun pun cai pun Imam Ghazali, lamun depa ka esena rahasiana Al-Quran paham sampai ka dzauqiyahnya di dalam Al-Quran, perasaan, paham, rasa dengan Al-Quran. Pas aku ke pasir boleh cek Al-Quran ni kamu lengkap, cukupnya. Jadi nikah. Makanya penting untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Harus kenal kawat TV. Siapa? Mukhlas. Wah, belum. Bani mukhlas. Kira-kira siapa? Mukhlas dari dimma. Kira-kira Imam Ghazali begitu ungkapannya. Karena yang ingin dicapai oleh Imam Ghazali, penjelasan terhadap muridnya, agar ada ungkapan, masuk ke sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, maka orang tersebut akan kenal kepada Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Kenal kepada dirinya yang seperti apa? Man arafa nafsahu bidzulli wa bil fana'i. Kenal kepada dirinya dengan sifat lemahnya, wabil fana'i, dan dengan sifat kehancurannya. Tak ada yang manusia kekal abadi, hancur. Muntila sakekal-kekal tila kiamat, hancur kakapi, mate. Maka ia akan kenal kepada Tuhannya bil izzi wa bil baqa'i, yang memiliki sifat mulia dan memiliki sifat maha kekal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa. Kullu syai', semuanya halikun, akan binasa, illa wajh, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah meyakini dalam indera perasa seperti itu, apa yang perlu dipertahankan mati-matian di dunia ini? Macam ambisina kurang. Yungguli orang lain, macam ambisina sudah. Perputaran roda dunia ya seperti itu, roda-roda kehidupan. Kadang kita sedang di atas pamul jabi Allah. Kulak kunai baba. Sahabat nengi baba. Agar kita itu menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Baik itu kemuliaan, baik itu kekayaan, apapun. Baik itu permasalahan, tak ada yang kekal. Jadi tak usah bersebut mundi masalah. Paling satu malam mare. Paling lakuna mare. Tak boleh jomblo, tak usah. Siapa ki Allah pokoknya re. Pokoknya re ki mun kun berarap ngarep malolo. Taman ni kene kenyaman. Rap ngarep. Nyare jomblo. Kudu andik sifat taroji mun taman ni.
Muntaman ini harapan yang tak mungkin terjadi. Kalau taroji itu dalam ilmu nahwu kan seperti itu. Ungkapan harapan yang masih memungkinkan terjadi. Maka ya seperti itu sudah. Orang kalau sudah paham tentang aturan main Tuhan itu, tak perlu sombong juga tak perlu pesimis. Enjoy. Eka catur orang, ya paling sehari dua hari. Ya lem orang, ya sehari dua hari. Orang itu tidak akan pernah kekal baik pujiannya ataupun caciannya. Itu tak usah kalau berserbuk. Cali orang. Kau bucok-bucok bi orang. Tak kira pas terus saya cali orang. Saya boleh ke yalam orang. Cek rak tak kira terus saya yalam orang. Enjoy saja. Eka buci orang tak kira terus saya ke buci orang. Eka liburi orang tak kira terus saya ke liburi orang. Daripada berambisi meraih sesuatu yang tidak abadi, kenapa kau tidak mengejar sesuatu yang abadi saja? Baik yang cintanya abadi, yang anugerahnya abadi, yang serba abadi, yaitu Allah Ta'ala. Coba kita ingat gak ketika sejarah Gus Dur dikudeta, diturunkan dari kursi kepresidenan. Enjoy Gus Dur. Sampai kalimat terakhir ya ungkapannya begitu. Tidak ada jabatan di dunia yang perlu dipertahankan mati-matian. Walaupun tidak dikudeta ya 5 tahun mun teti boleh, mun tak teti ya bakun torot. Kan seperti itu. Berarti ketika dikudeta percepatan berhenti jadi presiden itu orang alimnya mana itu. Itu sekocak orang arif billah, kenal ke Allah. Maksudnya benih pas kenal ke Allah, ropana pada nasapa benih. Paham terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Ya sudah seperti itu. Apa boleh pas dekik macet. Jus betole korba nang surat Al-Qamar nih. Bada bacaan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menjadikan sesuatu itu dengan takdir. Allah sudah menentukan ini mau jadi mulia, ini mau jadi hina, ini mau jadi kaya, ini mau jadi miskin, ini serbek, ini bunga. Itu sudah ketentuan Allah. Apa yang kalau serbek? Kan gue mau minta ke Allah. Ini usahanya sukses, ini tak sukses, ini endro, pakpo, ini bangkrut, macam-macam. Pas terus badan yang justru kami ini kayak meleta ambisi kan di mata orang lain dan tidak pesimis terhadap posisi diri sendiri. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ingat, ahum yaqsimuna rahmatah rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang sudah membagi-bagi kehidupan mereka nang itunya. Jadi saya oleh kita ini di alam dunia itu bukan usaha kita, tapi paparenga Allah. Dan setiap anugerah yang terbesar dari Allah biasanya itu diberikan secara mendadak. Diberikan secara mendadak. Nikmat raja dari Allah nih. Murah-murah pluk oleh rezeki raja umpamanya, oleh pangkat tinggi murah-murah. Hikmahnya apa? Tujuannya agar manusia ketika mendapatkan posisi-posisi anugerah yang besar itu tidak merasa bahwa itu adalah usahanya, tapi agar menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Ya bisa efek TV. Mak bisa-bisa di mobil. Ya, tegak ta'ala kau Allah beri ikhtiar. Sewajarnya saja, tak usah ambisi. Ikhtiar. Taker adina sholat tak. Alako, terosogi ya kadang.
Panggilan sholat itu mun pajat nika urusan soki, hasil dari sebuah usaha. Dan tona para kuli-kuli bangunan itu yang lebih kaya dari kita. Tapi anapa mak mandurra lebih soki tempong kolina lagi. Padahal kolina nika dari competok sampai copa nih. Istirahat gun berak tengah are. Ala aku sama mana. Gue jeren nawe tonggolo ibu. Mandor wirawiri pul ngepul rokok nika tak wati alaku nika bisa 150 kan gitu. Mak tak boleh kur. Kalau memang rezeki itu hasil dari sebuah usaha. Ternyata rezeki itu paparenga Allah mau nggak kenikahnya. Kau tuh nasi paling tandik rezeki olah. Saya tak tahu laku. Tapi jawabannya olah lempo nih kan. Olah lempo kan. Nawa boleh olah nagaju. Kenapa sih kakak? Kenikah artinya agar memicu sifat-sifat rasa yang ada dalam jiwa kita itu betul-betul peka. Itu yang disebut peka rasa. Akhirnya ketemu ke ayat-ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Mereka rezeki tajridnya jaminan dari Allah. Ta'ala kok itu umbakun. Tapi pada rezeki nikah sifatnya kasbi. Usaha. Usaha itu bukan hanya neku landu, usaha itu bukan identik neku sada, usaha itu bukan identik dengan kantoran, usaha itu bukan identik dengan pertanian, tapi usaha itu sejauh mana si hamba ini mampu meminta rezekinya kepada Allah Ta'ala. Walaupun melalui sholat. Ya Allah ini tak nyorongkan bigula landun. Tak nyorong angin. Itu hanya bagian dari beberapa pintu-pintu rezekinya Allah yang perlu dijemput. Yang ditekankan Allah itu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuquk. Coba ajak keluarganya bis salati untuk melaksanakan salat paragep ya Pak. Sa keluarga mas abojong enggak kepi. Ini akan masuk bagian ikhtiar, meminta rezeki kepada Allah melalui salat. Memang tidak ada sebuah pernyataan salat itu masuki orang, tapi mampu mendatangkan keberkahan di dalam rezeki. Sehingga ketika orang istiqomah wastabir 'alaiha cuk ala salat, istiqomah ala salat. La nas'aluka rizqa ijamin ya Allah. Engkau tak kira tanya rezeki namun ngajar kapan. Nahnu narzuquk. Balik engkau saya beri rezeki kapan. Ijamin amin. Kok bisa begitu? Ini ada hukum sebab akibat dalam Islam namanya. Yang disebut dengan wal akibatu littaqwa. Itulah akibat karena orang itu takwa. Sebabnya dia bertakwa kepada Allah, akibatnya rezekinya dijamin oleh Allah. Ini kan sebab akibatnya. Jangan samakan, coba pun. Kita itu kalah kepada dimensi-dimensi dunia. Kalah sama fata morgana dunia. Pandangan engkau mun alako saare penting, saya kalau kerja seharian penuh itu bisa 200.000 lah kira-kira. Sampai mengalahkan adzan duhur, adzan asar. Kira-kira seperti itu. Kalah. Padahal 200.000 itu sarogin. Adalah fata morgana yang terlihat ada, tapi ketika betul-betul dikejar itu belum tentu ada. Engkimun langsung ebajar, mau tak ebajar kan pak, pada wahai tak milo. Bang 200.000 ternyata yotangi cerah kena. Tek lu, bule wes saya tak keluar kia yon. Aduh, budu, aduh. Tak gerduga dere kagak Allah nih kamu. Pas ternyata saya 200.000 yotangi cerah kena. Tak milu, ya Allah. Makanya orang yang ingkar nikmat kepada Allah, yang menduakan Allah itu masuk ke dalam firman-Nya Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ahu
wa fawajadallahu indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Ya, begitu ayatnya ya. Orang kafir nih, tak percaya ke Allah, tak percaya ke jaminan Allah, ini akan kafir nyawa. Mungkin benih kafir secara iktikad, benih kafir secara keyakinan, tapi kafir bahwa Allah itu memiliki janji akan menjamin kepada setiap hambanya. Pas tak percaya ini kan kafir nyawa. Mungkin akhirnya amalannya orang-orang yang seperti itu kasarofin, laksana fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'a, yang mengira dia akan bisa mendapatkan air. Coba mun nang jalan nang jauh dimin nang aspalan mun nas panas tarkataran kan akaton bodo air kegejir. Bodo air. Hatta idza ja'ahu, namun ketika didatangi yang sepintas terlihat air itu lam yajidhu syai'an, ternyata tidak ada apa-apa dan tidak mendapati apa-apa. Bukan ni air. Nah, boleh coba pun nang padang pasir. Ketika kehausan, agak pada nabada air. Seakan-akan ada oase di tengah padang pasir. Seolah-olah ada mata air. Ya seperti itu. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Itu Tengkuti bilang. Untuk melatih kalian itu sebagai ahlul Quran. Tengku apa maknanya? Lalu renungi itu. Benihun berasakat tertawa esen Al-Quran. Yang dibutuhkan Allah perenungan dari makna itu isinya apa? Benihun pun sakat termaca. Au kadulumatin fi bahril luji, atau seperti kegelapan. Ya seperti itu. Secara maknawinya, secara tekstualnya. Tapi kira-kira rahasia yang didapat dari itu apa? Jadi Imam Ghazali mengajak ini tentang ilmu ruqyah, ilmu rasa. So baca tak kempangan pesimis dadi manusia. Nah, boleh muntilan niku dompet para telasan, dompet Kompor orang nekuk wedang. Oh berarti kare saya Rupiah nekuk wedang peti murah. Kare saya Rupiah tapi muntilo siak songko. Pas mirah perak bodoh ya. Jadi kebahagiaan itu jangan dilihat dari sana. Berema sepati murah nih ka aung ke adeti soko kita ka pangeran kan bisa. Makanya penting. Ini hanya bisa dicapai, bisa dirasakan bagi orang-orang yang sudah betul-betul memahami karakter-karakter takdir ketuhanan. Baru orang itu akan menjadi hamba yang itminan, yang tenang. Tenang terhadap segala macam bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Epa bunga alhamdulillah, epa sosa sabar nunggu solusi-solusi terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada. Da'il ayyam, tak usah mikir arem pian. Lakuna wapai kakana, tak usah. Taf'al ma tasha'u, biarkanlah hari-hari mengerjakan aktivitasnya sendiri. Lalu bagi kita bagaimana? Wa tib nafsan idza hakamal qada. Lebih baik kita mempersiapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu siap idza hakamal qada'u, ketika takdir Allah menimpa kepada kita. Karena takdir itu tidak semuanya menjadi takdir yang baik. Kadang takdir ujian, sabok nang bobo. Awal latojo sepintas diuji dengan menjadi orang yang hina. Sebaliknya orang yang hina kadang diuji sabok nang atas. Fala tajza' li haditsatil layali. Maka tak perlu engkau menjadi orang yang mengeluh terhadap sesuatu yang hanya akan berubah dalam semalam. Bener. Makin bunga ini kan bisa paling lakuna lah sedih boleh. Sama makin sedih, lakuna bisa jadi bahagia kembali. Kan berarti kebahagiaan dan kesedihan batasannya hanya semalam. Sangat cewek. King moga-moga ate kita bareng anak ate sinang kema sareng Allah Subhanahu wa taala.
Dimanapun Allah memposisikan kita, kita tetap dijadikan hamba-hamba yang bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya senantiasa meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengunduh ridhonya Allah taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام